Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa kembali pada pembelajaran matematika. Nah, pada minggu-minggu kemarin kita sudah belajar terkait dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pada hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita pada perkalian dan pembagian bilangan bulat. Teman-teman semua, yang perlu kalian ketahui pada pembahasan perkalian dan pembagian bilangan bulat adalah rumus 4 kemarin. Yang mana? Nah, coba perhatikan di sini. Rumus 4 yang kemarin adalah ketika negatif bertemu dengan positif, maka dia menjadi negatif. Kemudian ketika positif bertemu dengan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Kemudian lagi ketika ada positif ketemu dengan positif, maka hasilnya adalah positif. Terus ketika ada negatif bertemu dengan negatif, maka hasilnya adalah positif. Nah, 4 rumus ini yang mesti kalian ingat dan kalian harus benar-benar hafal, karena nanti 4 rumus ini akan selalu dibawa ketika pembelajaran operasi hitung bilangan bulat ya. Cara menghafalnya gampang. Kalian cukup lihat di sini ketika dia berbeda negatif dan positif ya. Ini 1 dan 2 berbeda, negatif ketemu positif ataupun positif ketemu negatif, maka hasilnya dia akan negatif. Nah, ketika dia hal yang sama bertemu dengan hal yang sama, misalnya positif ketemu positif atau negatif ketemu dengan negatif, maka hasilnya adalah positif. Oke, teman-teman semua, 4 rumus ini akan berlaku pada perkalian ataupun pembagian. Misal nanti ada negatif dikali dengan positif, maka hasilnya akan negatif. Terus positif dikali dengan negatif, maka hasilnya akan negatif, dan seterusnya mengikuti 4 rumus ini. Ya, jadi dia berlaku untuk perkalian ataupun pembagian. Ustazah kasihkan contoh soal. Soal yang pertama. Misalnya ada positif 25, kita kali dengan negatif 4. Nah, ini kan 25-nya adalah positif sedangkan 4-nya adalah negatif. Lihat 4 rumus ketika positif bertemu dengan negatif. Positif ketemu dengan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Maka secara otomatis di sini menjadi negatif 25 dikali 4 adalah 100. Nah, cukup mudah dengan mengikuti 4 rumus yang di atas ini. Contoh lain, contoh yang nomor 2, misalnya ada negatif 10 dikali dengan negatif 5. Nah, ini negatif dikali negatif. Kalau kita masukkan dalam rumus 4 tadi, dia negatif dengan negatif. Negatif dengan negatif hasilnya adalah positif. Berarti 10 min 10 dikali dengan min 5, hasilnya adalah positif 50. Nah, ini juga berlaku untuk pembagian. Misalnya, contoh yang nomor 3 kita ambil pembagian. Kita ambil negatif 25 min 25 dibagi positif 5. Oke, sesuai dengan rumus negatif dengan positif. Ini ada di rumus yang pertama. Negatif
dengan positif. Ketika ada negatif dengan positif, hasilnya adalah negatif. Maka secara otomatis di sini nanti hasilnya akan negatif. Tinggal kalian bagi 25 dibagi dengan 5, hasilnya adalah 5. Seperti ini ya, mudah dipahami dengan mengikuti 4 rumus yang tadi. Oke, saya berikan satu contoh lagi. Contoh nomor 4. Misalnya kita ambil negatif dengan negatif. Oke. Negatif 100 dibagi negatif 5. Nah, negatif 100 dibagi dengan negatif 5. Ini negatif ketemu dengan negatif. Berdasarkan rumus, ketika negatif ketemu dengan negatif, maka hasilnya adalah positif. Nah, tinggal kita bagi 100 dibagi dengan 5, itu hasilnya adalah 20. Berarti dia adalah positif 20. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, nanti kita akan masuk pada operasi hitung campuran, di mana selain perkalian dan pembagian, kita akan melibatkan penjumlahan. Nanti akan ada penjumlahan, kemudian akan ada pengurangan, akan ada perkalian, dan akan ada pembagian, di mana angka-angkanya kita akan menggunakan angka negatif dan angka yang positif. Oke, berdasarkan 4 operasi bilangan ini, yang manakah yang harus kita dahulukan? Nah, perhatikan tangga yang Ustazah bikinkan. Operasi hitung yang pertama yang harus kita lakukan adalah ketika ada operasi hitung yang berada di dalam kurung. Ini operasi hitung yang berada di dalam kurung. Ini yang pertama yang harus kita lakukan. Yang di dalam kurung baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian. Posisinya baik di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan. Ketika dia berada di dalam kurung, operasi hitungnya berada di dalam kurung, berarti operasi hitung harus didahulukan. Kemudian ketika ada operasi hitung yang di dalam kurung, nanti yang harus didahulukan terlebih dahulu adalah operasi hitung perkalian atau pembagian yang dia berada di sebelah kiri. Ya, jadi ketika ada operasi hitung kali atau bagi yang berada di sebelah kiri, maka harus kita dahulukan setelah operasi hitung di dalam kurung. Nah, yang terakhir baru operasi hitung penjumlahan atau pengurangan yang berada di sebelah kiri. Ini yang paling terakhir. Jadi sesuai urutan, yang pertama kita harus mendahulukan operasi hitung yang berada di dalam kurung, kemudian operasi hitung kali atau bagi yang berada di sebelah kiri, kemudian yang ketiga operasi hitung penjumlahan atau pengurangan yang berada di sebelah kiri. Oke, langsung saja Ustazah berikan contoh soal. Misalnya, ada soal, nah seperti ini ya, 750. Oke, contoh soalnya adalah
750 dikurang min 2 dikali min 250, kemudian dijumlahkan dengan min 50. Oke. Soalnya adalah 750 dikurang min 2 dikali min 250 ditambah min 50. Sekarang kita lihat ada berapa buah operasi hitungnya. Yang pertama di sini ada pengurangan. Kemudian yang kedua ada perkalian. Dan yang ketiga ada penjumlahan. Nah, ya kita perhatikan baik-baik. 3 buah operasi hitung. Ada pengurangan, perkalian, dan penjumlahan. Sesuai dengan tangga operasi hitung yang harus kita dahulukan dari ketiga operasi hitung ini adalah perkalian terlebih dahulu. Kenapa? Karena perkalian lebih tinggi dibandingkan dengan penjumlahan atau pengurangan. Nah, karena perkalian yang lebih dahulu, maka angka-angka yang lain kita turunkan. Oke. 750 kita turunkan karena tidak kita hitung terlebih dahulu. 750 kita turunkan. Operasi hitungnya juga kita turunkan karena dia belum kita hitung. Kurang. Nah, baru karena perkalian yang lebih dulu, berarti ini dulu yang kita hitung. Apa yang kita hitung? Min 2 dikali dengan min 250. Min 2 dikali dengan min 250. Teman-teman masih ingat ya, ketika min dikali min itu hasilnya adalah positif. Ya, min kali min hasilnya adalah positif. Jadi tidak min. Min kali min hasilnya adalah positif. Berarti langsung saja 2 dikali 250 hasilnya adalah 500. Nah, karena hasilnya positif berarti tidak perlu dibubuhkan tanda min di depannya. Langsung ditulis di sini 500. Baru yang di sini kita turunkan, tambahnya kita turunkan, kemudian min 50-nya kita turunkan. Nah, langkah berikutnya sisa 2 operasi hitung, yaitu ada operasi pengurangan, ada operasi penjumlahan. Yang manakah yang lebih kita dahulukan? Kalau kita lihat tangga operasi hitung, pengurangan dan penjumlahan berada di sisi yang sejajar. Ya, penjumlahan atau pengurangan berada di tangga yang sejajar. Lalu yang mana yang harus kita dahulukan? Yang harus kita dahulukan adalah yang berada di sebelah kiri. Pengurangan dengan penjumlahan, operasi hitung yang berada di sebelah kiri adalah pengurangan. Berarti penguranganlah yang lebih dahulu kita hitung. Berarti ini dulu harus kita hitung. Oke, kita hitung 750 dikurang dengan 500. 750 dikurang dengan 500 hasilnya adalah 250. Nah, baru kita turunkan, operasi penjumlahan diturunkan, min 50-nya kita turunkan. Nah, baru deh ini yang terakhir yang kita hitung. Nah, teman-teman di sini jangan bingung.
ya. Kenapa? Karena di sini ada penjumlahan bertemu dengan tanda negatif. Masih ingat rumus yang 4 ya? Positif ketemu negatif, di sini ada 2 buah tanda. Ketika ada 2 buah tanda, maka kita harus jadikan jadi 1 tanda saja supaya tidak bingung. Ya, di sini ada positif, di sini ada negatif, berarti ada 2 buah tanda. Supaya tidak bingung, jadikan 1 tanda saja. Gimana caranya? Caranya adalah dengan mengikuti 4 rumus yang telah kita bahas tadi. Ya, positif ketemu dengan negatif, hasilnya adalah negatif. Berarti ini dulu kita rubah. Positif ketemu dengan negatif, hasilnya adalah negatif. 250-nya kita turunkan. Positif ketemu dengan negatif, hasilnya adalah negatif. 50-nya kita turunkan. Nah, baru kita hitung. 250 dikurang 50, hasilnya adalah 200. Nah, oke, ini hasil akhirnya. 200.